Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelompok Abu Basir. Tidak lama kemudian datanglah Abu Basir dengan membawa pedang terhunus. Abu Basir tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teguh memegang perjanjian. Jika saat itu ia menetap di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memulangkannya kembali. Maka Abu Basir pun berkata, Rasulullah, jaminan Tuhan sudah terpenuhi dan Allah sudah melaksanakannya buat Tuhan. Tuhan menyerahkan saya ke tangan mereka, dan dengan agama saya ini saya tetap bertahan, supaya saya jangan dianiaya atau dipermainkan karena keyakinan agama saya ini. Setelah berkata begitu, Abu Basir pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu maksud Abu Basir. Beliau pun memandang kagum orang itu karena keberaniannya. Dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan Abu Basir mempunyai anak buah. Sesuai dugaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Basir tidak kembali ke Mekah. Ia pergi ke daerah Al-Is. Tempat itu adalah jalur perdagangan Quraisy menuju Syam, tepat di tepi laut. Kepergian Abu Basir ke daerah ini didengar oleh kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Mereka juga mendengar betapa kagumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada keberanian Abu Basir. Maka diam-diam 70 muslimin yang selama ini hidup tertindas di Mekah pergi menyusul Abu Basir. Abu Jandal tentu saja berada di antara mereka itu. Ketika mereka tiba, kaum muslim yang tertindas itu mengangkat Abu Basir sebagai pemimpin. Mulai sejak saat itulah mereka menyerang setiap kafilah dagang Quraisy yang lewat. Ini berbahaya, sangat berbahaya, gerutu seorang pemimpin Quraisy. Kita tidak bisa menyalahkan Muhammad, karena para pengikutnya itu tidak lari ke Madinah. Mau tidak mau, kita harus meminta Muhammad menampung mereka ke Madinah agar jalur dagang kita aman. Tapi itu tidak sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah, jawab yang lain. Kita terpaksa mengalah, tidak ada jalan lain bukan? Akhirnya, orang Quraisy meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Abu Basir dan pasukannya. Mereka sadar bahwa orang yang imannya sangat kuat lebih berbahaya daripada membebaskannya. Dengan demikian, gugurlah salah satu isi perjanjian yang mengatakan bahwa orang muslim yang melarikan diri dari Quraisy harus dikembalikan. Kini, setiap muslim Mekah bisa bergabung setiap saat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Madinah. Ini adalah salah satu tanda kemenangan kaum muslimin. Istri-istri Rasulullah. Kedudukan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para istrinya belum pernah didapati oleh wanita-wanita Arab sebelum mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut, selalu tersenyum dan penuh kasih sayang kepada para istrinya. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang berlaku paling baik kepada istrinya. Demikian sabda beliau. Maka wajar saja istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedikit manja. Mereka begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga saling berebut perhatian beliau. Aisyah sangat cemburu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberi perhatian kepada Hafsah. Demikian pula sebaliknya.
Bahkan Aisyah sampai cemburu kepada almarhumah Khadijah. Hal seperti itu tentu mengganggu ketentraman hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ, para ibu kaum muslimin itu pun mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesederhanaan hidup mereka. Dengan mata berkaca-kaca, beberapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan pakaian mereka yang sederhana. Para ibu kaum muslimin itu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin negara yang cukup besar saat itu. Dengan mudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dapat memberikan mereka pakaian dan sutra, kain katun Mesir, dan baju halus dari Yaman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa saja memberikan setiap istrinya perhiasan dari emas. Jadi mengapa mereka harus hidup sederhana? Dengan cara halus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyadarkan para istri beliau sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sama dengan wanita-wanita lain. Mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain, yaitu bersuamikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus menjadi wanita penyabar dan patuh kepada suami, sehingga pantas diteladani oleh istri-istri sahabat. Namun, istri-istri beliau secara halus tetap menuntut agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi uang belanja yang lebih layak. Karena sudah tidak ada jalan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan hidup terpisah dari istri-istrinya. Masalah yang harus dihadapi masih segunung, termasuk ancaman Yahudi dari Khaybar. Para istri yang harusnya menenteramkan malah mengeruhkan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui hal tersebut, Abu Bakar datang dan memarahi Aisyah. Umar bin Khattab juga memarahi putrinya Hafsah. Akhirnya, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyadari kelalaian mereka. Sambil menangis, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka dan kembali hidup tentram seperti semula. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.